Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Tutorial. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai media pembelajaran ya. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran infografis. Nah, infografis itu seperti ini. Kalau secara deskripsinya, infografik adalah representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti pada papan peta jurnalisme, penulisan teks, dan pendidikan. Jadi yang informasinya banyak itu diringkas jadi satu, jadi perpaduan gambar dan tulisannya. Ini deskripsi infografis. Kalau contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh-contoh desain infografis ya. Di sini banyak sekali ya dan modelnya juga beragam ya. Nah, infografis ini juga bisa digunakan untuk penelitian ya, baik PTK, skripsi, ataupun jurnal ya. Kita bisa mengecek di bagian mendelete jurnal ya, di sini dengan keyword kata kunci media infografis ini masih 92 hasilnya. Ini dapat kita lihat pengembangan media pembelajaran infografis ya. Workshop media ini workshop ya, workshop model ASU dan media infografis, pengembangan media berbentuk infografis dalam pembelajaran sejarah di tingkat SMA. Mungkin untuk sejarah lumayan ini ya, lumayan menarik ya, karena sejarah mungkin kalau kita tahu ya seperti itu ya. Jadi dengan ditampilkan infografis mungkin bisa lebih menarik lagi. Pengembangan media berbentuk infografis sebagai penunjang pembelajaran fisika. Oh, ini fisika juga bisa ya. Pengembangan infografis melalui Instagram sebagai penguatan pemahaman pokok bahasan sistem pencernaan manusia dan lain-lain ya. Ini di Mendeley juga di Google Scholar juga ada ya. Pengembangan media pembelajaran infografis meningkatkan minat belajar mahasiswa. Konsep dan penggunaan warna dalam infografis, pengembangan media pembelajaran e-book infografis sebagai penguatan kognitif, dan masih banyak lagi. Jadi ini ya, jadi media pembelajaran infografis itu bisa digunakan ya, ini teman-teman lihat di rujuk 78, di rujuk 21, bisa digunakan untuk penelitian ataupun PTK ataupun skripsi tesis itu bisa ya. Dan caranya sangat mudah teman-teman ya, jika dibandingkan dengan mungkin beberapa media yang lain ya, ini sangat-sangat mudah. Oke, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Yang pasti kita siapkan dulu ya, untuk persiapan kita siapkan dulu adalah Canva ya. Canva kita masuk ke halaman ini ya, masuk halaman Canva-nya. Oke, kita klik Canva seperti ini, halaman home ya. Lalu silahkan teman-teman ketik di bagian pencarian ya, pencarian infogra infografik. Nah, nanti ada pilihan infografis pendidikan ya. Ini ada infografis pendidikan ya. Nanti sedikit berbeda ya infografis biasa sama infografis pendidikan, karena di infografis itu tidak hanya masalah di pendidikan, di umum juga ada. Biasanya kalau di kesehatan itu juga banyak ya, biasanya yang kita lihat di Puskesmas ataupun di teman-teman kesehatan itu pasti banyak infografis. Nah, pendidikan juga ada ya. Oke, kita pilih infografis pendidikan jika memang kita fokusnya di pendidikan. Oke, kita pilih infografis pendidikan. Nah, maka akan kita temukan ya kurang lebih sekitar 1.270 template yang bisa kita gunakan atau kita pakai untuk keperluan desain kita ya. Di sini ya dapat teman-teman lihat di sini ada ini peta dari masa ke masa, bagian peta jenis-jenis gunung berapi. Nah, di sini bisa kita kategorikan ya. Misalkan ini ya, ini jenis-jenis gunung berapi.
poin A, poin B, poin C. Tips, ini mungkin infografis mengenai tips, ini jenis-jenis tertentu, misalkan jenis-jenis burung di sekitar kita. Misalnya 5 tips menjaga kesehatan, seperti itu. Ini pola budaya hampir sama, 3 tahapan ya, hampir sama. Lalu di sini ada online job application tips, ini seperti timeline ya, infografis timeline. Jadi mulai dari create CV, do company research, pay attention ya, alat grafis ini sama seperti atas, sama. Lalu ada lagi ini langkah-langkah ya, langkah-langkah sama. Ini dasar-dasar fotosintesis, ini timeline ya, jenisnya timeline. Ada lagi namanya ini ke bawah ya, perbandingan ya. Oke, kita cek ke bawah. Ini timeline, alat Turing. Oke, kita cari. Wah, ini ya. Ada juga infografis tipe perbandingan. Jadi di dalam infografisnya ada 2 kolom, kolom bagus, kolom yang satunya. Jadi ini membandingkan dua dua ini ya, 2 hal ya. Jadi kita ringkas biasanya tips ya, tadi kan ada tips-tips seperti itu. Lalu, eee, ini apalagi ini, perbandingan ya, perbandingan perbandingan. Ada lagi, eee, jenis-jenis ya, jadi biasanya menyebutkan jenis-jenis atau identifikasi seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini 3 yang kita temukan, kalau teman-teman menemukan jenis infografis lainnya bisa ini ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya misalkan kita mau mencoba memilih yang ini ya, teman-teman. Ini oh iya, ini ada infografis data ya, infografis data. Mungkin misalkan penyebaran penyakit atau keberhasilan atau apalah ya. Oke, kita cari yang bagus. Oke, ini ya, how to plan ya, tutorial ya. Ini jenis tutorial. Tutorial atau timeline ya, pertama kan, kedua, 3 seperti itu ya. Tutorial iki how to plan aloe vera ya. Ini bahasa Inggris ya teman-teman. Kita cari yang bahasa Indonesia. Mengapa oke, alat oke, kita geser ke bawah. Oke, kita cari-cari. Di sini ada banyak sekali ya. Oke, misalkan saya pilih yang ini ya, ini serba-serbi infografis data. Misalkan oke, misalkan ini ya, ini ya ini ada, eee, misalkan ini ya, kita pilih yang ini, kita klik. Oke, ini adalah infografis yang template yang kita pilih. Terus, oke, seperti ini, mungkin ini menampilkan topik-topik ya. Lalu ini bawahnya, ini ya, ini ada 2 halaman, yang halaman kedua ini apa, ini adalah elemen yang bisa kita pakai ya. Elemennya nyambung dengan yang di atas ini, jadi kita bisa menggunakan ya, menggunakannya. Oke, ini elemen ya yang bagian bawah ini. Oke, lalu ukurannya berapa? Ini ukurannya masih piksel ya, kita ubah ukuran. Nah, kalau dalam bentuk mili, wow besar sekali ya, senti 21 kali 52 ya. Kalau misalkan teman-teman ini untuk dicetak ya, dicetak mungkin bisa cetak banner kalau mungkin nggak mau cetak banner bisa cetak A4 itu juga bisa ya. Misalkan A3 ya, ukuran A3 itu berapa sih? Ukuran A3. Oke,
A3 itu 29 kali 42 ya. Ini kita rubah ya. Kalau misalkan seperti ini kan kita harus cetak banner ya. Kalau misalkan, rata-rata infografis itu ukurannya panjang-panjang seperti ini. Sementara yang mudah kita cari A3 itu kan cetak A3 mudah ya, tinggal digital printing itu satu lembarnya 8 sampai 10.000. Lah itu kan lebih enak, maka kita perlu merubahnya menjadi A3 ya. Kita rubah dulu ke senti, tadi ukurannya berapa? 29 kali 42 ya. Ini 29 kali tingginya 42 ya. 29,7 ya, 29,7. Oke, komanya ndak ada, koma, koma 7. Oke, seperti ini ya, 29,7 kali 42 senti. Lalu teman-teman klik ubah ukuran ya, ini diklik, oke, maka ukurannya akan berubah. Jadi seperti ini lebih lebar ya, jadi lebih banyak lagi ruang yang bisa kita masukkan ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tata ya teman-teman, dan ini tata ini ya, untuk misalkan, teman-teman, ingin buat desain sendiri juga bisa ya. Ini saya contohkan ya, ngedit template ya. Jadi template yang ada kita edit, kita sesuaikan ya, tujuannya biar lebih cepat ya. Misalkan seperti ini. Ya, oke seperti ini. Ini bisa lebih panjang lagi. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini sudah undo, seleksi, kita rapikan ya. Nah, kalau misalkan kurang besar ya kita besarkan ya seperti ini. Dan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa explore sendiri ya, teman-teman rubah-rubah seperti ini ya. Karena kalau membuat dari awal sebenarnya bisa, nanti kita bahas di video selanjutnya atau di live ya, kita coba buat infografis yang mulai dari nol ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita sesuaikan. Kalau misalkan ada ruang-ruang yang kosong ya, kalian bisa menambahkannya atau ini ya, biar tidak kosong seperti itu. Karena infografis kalau ada yang kosong kan rugi ya, duplikat atau copy paste. Nah, seperti ini, jadi lebih padat ya. Oke, seperti ini misalkan. Ini duplikat. Oke, jadi semuanya lebih terisi. Oke, seperti ini ya. Kalau kalau sudah ya, kalau sudah kita bisa ini masih kosong ya bawahnya. Oke, sudah seperti ini ya. Kalau misalkan sudah, kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF ya. PDF yang cetak. Karena apa? Biar nanti ketika kita cetak itu tidak pecah atau hasilnya bagus. Dengan cara kita pilih bagikan ya, bagikan, lalu pilih unduh. Nah, ini kan masih PNG, kita rubah ke cetak PDF. Ya, setelah itu, nah ini pilih halaman,
Nah, di sini kan kita punya 2 halaman, sementara yang kita pakai hanya satu, kan halaman 2 cuma berisi elemen-elemen, ini kita hilangkan checklist-nya. Saya tuh klik selesai dan pilih unduh. Dan kita tunggu ini sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai ya, kita bisa mencetak atau membawa ke tempat digital printing untuk dicetak dan kita bisa lihat preview dulu open. Nah, ini sudah jadi infografis ya, infografis. Oke, seperti ini ya. Oke, itu untuk video kali ini. Jika ada kendala silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Atau teman-teman silahkan dipraktekkan biar teman-teman tahu hasilnya. Oke ya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.